Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyanti Nurmaila Puteri, NIM F1C4210003R001. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan video tugas mikrobiologi lingkungan. Pada video wajib mengenai proses bioproses. Dapat kita ketahui bahwa bioproses yaitu teknik menggunakan sumber daya hayati seperti sel hidup dalam bioreaktor untuk menghasilkan produk bioteknologi seperti enzim, metabolit, dan protein rekombinan. Pada bioproses ini itu melibatkan atau terjadi pada bioreaktor. Bioreaktor ini melibatkan sel biologi seperti sel mamalia dan tanaman. Selain bioreaktor, ada pula yang melibatkan aplikasi mikroba. Aplikasi mikroba ini menggunakan proses upstream, di mana dengan peningkatan volume kultur dari skala kecil ke skala besar yang melibatkan proses upstream, termasuk pengembangan inokulum, rekayasa genetik, dan optimasi kinetika pertumbuhan. Kemudian terdapat contoh spesifik mengenai proses bioproses ini. Jika perlu menghasilkan enzim, maka akan menggunakan alur kerja cloning untuk mentransfeksi plasmid rekombinan ke dalam bakteri. Pabrik menghasilkan produk dalam jumlah besar melalui proses hulu yang melibatkan peningkatan volume kultur dari laboratorium ke bioreaktor. Pada proses hilir, produk yang dihasilkan perlu dimurnikan dan dipulihkan. Untuk produk ekstraseluler, langkah-langkah melibatkan pemisahan dengan sentrifugasi, filtrasi, dan kromatografi kolom. Produk ekstraseluler memerlukan langkah gangguan sel, pemecahan mekanis, dan proses pemurnian lebih lanjut. Langkah-langkah downstream melibatkan pekatan kaldu, dewatering, pemurnian awal metabolit, kromatografi kolom, pemolesan, dan kontrol kualitas. Prosesan hilir mencangkup pemurnian, pemolesan, dan kontrol kualitas untuk menghasilkan produk bioteknologi berkualitas tinggi. Produk yang telah dimurnikan dikemas dengan baik dan didistribusikan sesuai kebutuhan. Nah, dapat diketahui bahwa proses hulu itu atau upstream yaitu peningkatan mikroba dalam bioreaktor, kemudian pengembangan inokulum dan rekayasa genetika, optimisasi kinetik pertumbuhan. Sedangkan proses hilir atau downstream ini yaitu pemurnian produk yang dihasilkan, pemolesan dan kontrol kualitas, pengemasan dan distribusi. Proses pemurnian ekstraseluler itu yaitu pemisahan menggunakan sentrifugasi, filtrasi itu untuk memisahkan produk dari sel dan kotoran, dan penggunaan teknik kromatografi kolom untuk pemurnian yang lebih lanjut lagi. Kemudian pada proses pemurnian intraseluler itu yaitu gangguan sel dan pemecahan mekanis untuk produk intraseluler, dan penggunaan kolom dan pemolesan untuk pemurnian yang lebih lanjut lagi. Selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara proses industri dan laboratorium dengan skala produksi yang jauh lebih besar dalam lingkungan terkendali penting untuk memahami perbedaan antara proses hulu atau aplikasi besar-besaran mikroba dan hilir pemurnian produk biosintetik. Proses ini diperlukan dalam industri untuk memproduksi produk biologis dalam jumlah besar dengan kualitas yang tinggi. Baiklah, selanjutnya video pilihan yang saya pilih yaitu tentang bioreaktor. Bioreaktor ini adalah wadah fermentasi yang digunakan dalam sintesis berbagai bahan kimia dan proses biologis. Fungsi utama dari bioreaktor yaitu untuk menghilangkan limbah biomasa, mikroorganisme, dan menghasilkan produk yang diinginkan. Desain dan metode dari operasi bioreaktor ini didasarkan pada penciptaan suatu organisme keadaan ideal yang diperlukan untuk pembentukan produk yang diinginkan
Nilai produk dan skala produktivitas produksi bioreaktor mungkin ditingkatkan dan dapat menghasilkan lapisan dengan kualitas lebih baik dengan biaya yang lebih sedikit. Kemudian bioreaktor ini adalah perangkat yang mencangkup sejumlah fitur termasuk sistem agitator, sistem pengiriman oksigen, sistem kontrol formulir, dan sejumlah sistem lainnya seperti pot pengambilan sampel, pembersihan, sistem sterilisasi, jalur untuk pengisian daya dan mengosongkan reaktor serta sistem untuk mengontrol suhu dan komponen-komponen bioreaktor ini harus tahan terhadap korosi, sterilisasi, dan tekanan tinggi. Sistem bioreaktor dirancang untuk mempertahankan kondisi sterilitas di dalamnya selama proses produksi. Ini sangat penting untuk menghindari kontaminasi dan memastikan keberhasilan suatu produksi tersebut. Kemudian jenis bioreaktor. Terdapat tangki berjenjang, fermentator pengangkutan udara, fermentator kolom gelembung, fermentator unggun terfluidasi, fermentator tempat tidur yang dikemas, fotobioreaktor, dan bioreaktor membran. Tangki berjenjang ini didesain mencangkup satu atau lebih agitator yang didukung oleh poros pusat dan berbentuk silinder. Biasanya digunakan dalam industri karena konstruksi sederhana, operasi murah, dan kemudahan pembersihan. Namun, mereka memiliki tegangan geyser tinggi dan konsumsi daya yang tinggi. Kemudian fermentator pengangkutan udara atau air lift fermentator menggunakan gas cairan untuk perangkat kontak pada cair gas. Volume cairan dibagi menjadi dua zona untuk peningkatan sirkulasi dan transfer oksigen. Efisien karena operasi kontinu, tetapi sirkulasi dan transfer oksigen yang kurang dapat menjadi keterbatasan dari fermentator pengangkutan udara. Kemudian ada fermentator kolom gelembung atau bubble column fermentator, merupakan bejana silinder dengan pencuri gas yang mendorong gelembung gas ke dalam cairan atau suspensi pada cair, menggunakan berbagai konfigurasi seperti pelat berlubang horizontal, penyekat vertikal, dan pengepakan pelat bergelombang. Keuntungan dari fermentator kolom gelembung yaitu termasuk biaya operasional yang rendah dan didesain secara sederhana. Kemudian ada fermentator unggun terfluidasi, yaitu menggunakan partikel yang dapat difluidasi bersama fluida untuk meningkatkan perpindahan massa dan pengiriman nutrisi ke sel. Fermentator unggun terfluidasi ini sangat cocok untuk reaksi yang melibatkan biokatalis seperti sel mikroba. Kemudian ada tempat tidur yang dikemas atau bucket bed fermentator, yaitu matriks padat dengan bioreaktor aktif di dalamnya dan dioperasikan dalam mode terendam atau aliran tetesan, digunakan dalam berbagai proses pemprosesan kimia. Kemudian ada fotobioreaktor yang dimana ini dirancang khusus untuk fermentasi mikroorganisme yang menerima cahaya alami atau buatan, terdiri dari tabung atau panel datar dengan perangkat penerima cahaya, digunakan untuk produksi senyawa fotosintesis seperti biofuel. Kemudian yang terakhir ada bioreaktor membran, yaitu menggunakan membran tipis untuk menghilangkan partikel organik dan nutrisi tinggi. Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk pengolahan air limbah, pembuatan tanah yang terkontaminasi, dan produksi senyawa organik. Kemudian yang terakhir ada penerapan bioreaktor dalam bidang industri, yaitu ada produksi antibiotik, asam sitrat, ekspolisakarida, selulosa, dan enzim. Dan itulah ringkasan video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.